beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-50 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lucy San, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Yoko sebagai Ki Lumpang, Sono S sebagai Ki Gumbrek, Wit Abdi Apriaji sebagai Marangkeh, M. Reda sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Langkir menghunus pedang Naga Puspa. Pedang yang berukuran tidak lumrah itu diangkat-angkat ke atas udara. Marake untuk sesaat tak berani bergerak. Dia hanya melihat ke arah temannya yang mengacung-ngacungkan pedang sambil tertawa-tawa seperti orang gila. Ayo, siapa yang berani melawan aku sekarang? Ayo, Marake. Ambillah pedang ini dari tanganku kalau kau berani. Langkir. Langkir.
jangan main-main dengan senjata itu, Langkir. Kau takut, Marake? Kau takut padaku, bukan? Langkir. Tawamu itu. Tawamu seperti bukan tawamu yang aku kenal, Langkir. Kau kesurupan. Kau seperti orang yang kesetanan. Langkir. Hentikan permainan ini. Hentikan. Aku temanmu sendiri. Aku Marake. Apa kau tak mengenaliku lagi, Langkir? Tentu saja aku mengenalimu, Marake. Dan mulai sekarang, mulai malam ini, kau harus menganggap akulah pendekar paling atas di desa Njaban ini. Aku jauh lebih unggul dari Madangkungan. Tidak bisa begitu, Langkir. Bagaimanapun Kakang Madangkungan adalah pimpinan kita. Tidak. Akulah pimpinan pendekar Njaban, bukan lagi Madangkungan. Kalau ada orang yang berani melawan aku, dia akan kubinasakan. Langkir terus mengamuk dengan membabatkan pedang naga puspa ke kiri atau ke kanan. Sekali waktu pedang itu menebas pohon atau batu padas hingga roboh dan hancur. Tapi mendadak Langkir berhenti. Marake dapat melihat wajah temannya itu menegang dan matanya melotot dengan hebat sekali. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Kemudian tubuh yang menggigil itu bergetar. Tangan Langkir mengejat-ngejat dan terayun-ayun ke atas. Langkir. Langkir. Kakang Madangkungan. Kakang. Bagaimana, Kurantil? Kau berhasil? Celaka, Kakang. Aku sudah berhasil mencuri pedang itu. Tapi kenapa? Mana pedang itu? Mana? Kakang, di tengah jalan Langkir mencegat aku dan pedang itu direbutnya. Kurang ajar, Langkir. Bakar makan tanaman. Jangan, Kakang. Langkir seperti orang gila. Dia mengamuk dengan menebaskan pedang itu sesuka hatinya. Jangan menemuinya, Kakang. Berbahaya sekali. Ayo tunjukkan di mana Langkir berada. Jangan, Kakang. Aku takut. Ayo tunjukkan, cepat. Kalau dia tidak mau menyerahkan pedang itu, akan kubunuh. Ayo cepat. Sebenarnya Kurantil tak mau menunjukkan di mana Langkir telah merebut pedang naga puspa. Dia takut sekali melihat Langkir yang mengamuk bagaikan orang kemasukan iblis. Tapi Madangkungan terus saja menyeretnya. Mana dia? Akan kupuntir leher anak itu. Tadi di sini, Kakang. Lihat saja bekasnya. Pohon dan batu-batu pada hancur. Aku ngeri melihatnya, Kakang. Maka begitu Langkir bertempur dengan Marake, aku diam-diam langsung kabur ke rumahmu. Tapi mana dia? Mana? Kakang! Kakang Madangkungan. Oh, celaka, Kakang. Celaka. Marake, mana Langkir? Di sana. Ayo ikut aku, Kakang. Lihat, Kakang. Langkir telah mati. Mati? Ya. Tadi dia mengamuk seperti orang kesurupan, Kakang.
Tapi mendadak tubuhnya mengejang, matanya melotot, dan akhirnya dia roboh tak berkutik lagi. Dari telinga dan mulutnya keluar darah kental kehitam-hitaman, Kakang. Mengerikan sekali, Kakang. Coba kalian minggir. Aku akan melihat lebih jelas. Hati-hati, Kakang. Madang Kungan pelan-pelan mendekati mayat Langkir yang terlentang di atas rumput. Memang benar, mulutnya mengeluarkan darah kental kehitam-hitaman, juga telinganya. Tapi yang lebih mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu menjadi biru seperti terbakar. Coba lihat tangannya, Kakang. Tangan itu masih erat menggenggam pedang. Iya, tangannya kejang. Buku-buku jarinya mengancing dengan rapat seperti diberi perekat. Aku sudah berusaha membuka tangannya itu, tapi tidak bisa, Kakang. Baru kali ini kulihat peristiwa kematian seperti ini. Mungkin pedang itu pedang keramat, Kakang. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi Langkir tidak menggubris. Ya, sekarang dia telah menjadi korban. Jelas pedang itu bukan pedang sembarangan. Setiap keluar dari sarungnya, dia seperti iblis menyeringai, memperlihatkan kedahsyatan taring-taringnya. Sebaiknya pedang seperti itu dimusnahkan saja, Kakang. Tidak, aku yang harus memiliki pedang seperti ini seterusnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kembalikan saja pedang itu ke orang asing itu. Tidak, aku berkata tidak. Aku bisa. Aku mampu membawa pedang semacam ini. Aku bahkan pernah mengenal jenis senjata ini atau senjata lain yang tak kalah dahsyatnya. Aku bisa memelihara senjata seperti ini. Kau tidak usah khawatir. Marake, kau pegang tangan ini. Kau mau apakan, Kakang? Bodoh. Bagaimana aku bisa mengambil pedang itu tanpa harus mengerat jari-jari Langkir satu persatu? Madang Kungan mengeluarkan sebilah pisau kecil. Kemudian dia mulai memotong jari-jari tangan Langkir yang sudah kaku seperti akar kayu. Baru setelah jari-jari Langkir terputus seluruhnya, pedang naga puspa bisa diangkat. Akhirnya benda ini jatuh juga ke tanganku. Bukankah itu yang kau idam-idamkan, Kakang? Kau kelihatan lebih perkasa dengan senjata itu, Kakang Madang Kungan. Ya, laki-laki dan senjata merupakan saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. Laki-laki tanpa senjata yang handal, sama halnya macan tanpa gigi. Ada apa, Kakang? Ada sesuatu yang bergerak dari dalam pedang ini. Sesuatu yang mengalir dengan deras sekali, menyembur ke dalam urat-urat nadiku. Dia semakin kuat mendesak. Dia menghisap kuat sekali. Kakang, lepaskan benda itu. Lepaskan. Lemparkan sarung pedang itu, Marake. Cepat, cepat. Dia menghisap kuat sekali, seperti akan memusnahkan seluruh kekuatanku. Senjata ini benar-benar luar biasa. Tapi dia juga berbahaya sekali, Kakang. Benar, Kakang. Lebih baik kau tidak usah memilikinya. Kembalikan saja pada orang asing itu. Tidak. Dia akan menjadi milikku selamanya. Tapi aku tidak ingin melihat kau seperti Langkir.
Aku madangkungan, bukan langkir. Aku hanya belum biasa memegang pedang ini. Kalau sudah biasa, tak akan ada masalah lagi. Kalau orang asing itu bisa membawanya ke sana kemari, mengapa aku tidak? Sudahlah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kau, Marakeh, Ya. bawa beberapa orang temanmu dan ajak mereka mengubur mayat langkir. Baik, Kakang. Kemana kau, Kakang? Tidak perlu kau tahu aku mau pergi kemana. Sekarang kau begitu. Setelah kau dapatkan pedang itu, kau mulai dingin padaku. Pasti sekarang ini aku tampak jelek di matamu, bukan? Jelek dan menyebalkan. Soalnya kau selalu ingin tahu urusanku. Mengapa aku tidak boleh tahu? Ini urusan laki-laki. Persoalan antara laki-laki dengan laki-laki. Kau jangan turut campur. Kakang, tidak biasanya kau pergi dengan kuda. Kau mau kemana sebenarnya? Ke Pongging. Ke Pongging? Mau apa kau ke sana? Menemui seseorang. Siapa? Aku harus membereskan urusanku dengan orang itu. Urusan apa? Dan siapa orang yang akan kau temui itu? Kurantil. Ini adalah persoalan dendam lama. Kuperingatkan agar kau jangan ikut campur. Tidak. Aku harus tahu siapa orang itu. Siapa yang akan kau temui di Pongging? Kau jangan mendesakku. Aku harus tahu. Kau harus mengatakannya padaku. Baiklah. Akan kukatakan siapa orang itu. Aku ke Pongging untuk menemui kakakmu. Jangan, Kakang. Jangan. Pakling harus mati di tanganku. Dengan pedang ini, aku pasti akan dapat membinasakannya. Kakang. Pakling adalah saudara tuaku. Mengapa kau akan membunuhnya? Sudah kubilang jangan turut campur. Minggir. Jangan, Kakang. Kumohon jangan. Kakang Madangkungan. Kumohon jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Demi aku, jangan lakukan itu. Jangan, Kakang. Jangan. Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Bohong. Kau pasti tahu. Saya tidur pulas di bangku panjang ini sampai pagi, Tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan. Telah 2 kali perempuan itu menipu aku, Kemarin dia menjebak aku. Dia mengatakan mau mengantarkan aku ke rumah Aki Gumblek. Ternyata dia membawa aku ke rumah orang yang bernama Madangkungan. Benar-benar kurang ajar. Tapi Tuan, saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Kau pemilik rumah penginapan yang tidak bertanggung jawab, ya? Aki Gumblek. Kemana dia pergi? Cepat sekali dia menghilang. Setelah menyebut Aki Gumblek, terus lenyap begitu saja. Ada urusan apa lagi dia dengan ahli obat itu? Cepat sekali orang tua itu berlari. Pasti punya ilmu meringankan tubuh yang baik. Aku yakin. Pasti dialah yang membawa lali mesin. Macam-macam saja pengalamanku di negeri ini. Istriku hilang. Dan sekarang
pedangku diculik orang. Itu dia. Aku melihat bayangannya melintas di balik pohon-pohon liar itu. Iya! Kau yang bikin gara-gara, Kurantil. Tamuku itu marah-marah. Apa yang kau lakukan pada orang itu, ha? Dia mengatakan pedangnya hilang dan dia tidak sadarkan diri sampai pagi. Kau yang melakukannya, bukan? Kau yang mencuri senjata orang itu, bukan? Iya, Ki Lumpang. Memang aku yang melakukannya. Nah, sekarang kau mau apa lagi datang kemari? Mau mencuri uangnya? Oh, Ki Lumpang, tolonglah aku. Aku harus menemui orang itu. Penting sekali. Semalam kau juga merengek-rengek begitu. Dan nyatanya, kau menemuinya hanya untuk mencuri barangnya. Oh, tolong Ki Lumpang. Ini persoalan nyawa manusia. Nyawa Pak Keling kakakku terancam. Lalu kau mau apa? Mau apa? Aku mau menemuinya. Tidak ada. Bohong. Dia sudah pergi. Kalau tidak percaya, lihat saja kamarnya. Dia pergi kemana? Tadi dia di sini. Begitu melihat Aki Gumbrek, dia lalu pergi mengejar. Entah ada urusan apa, aku tidak tahu. Aki Gumbrek? Kalau begitu, aku harus pergi ke rumah ahli obat itu. Kurang ajar. Orang tua itu mengajak main kucing-kucingan rupanya. Dia hilang lagi. Cepat sekali dia menghilang. Itu dia. Sekarang kau tidak bakal aku lepaskan. Kau pasti kutangkap. Ini ada apa ini? Tunggu. Kau yang bernama Aki Gumbrek, bukan? Iya, benar. Aku Aki Gumbrek. Lalu mana istriku? Mana? Kau telah menculik istriku, ha? Awas, ya. Aku bisa berbuat kejam sekali jika kau mempermainkan aku. Ngerti? Ayo katakan, mana istriku? Mana? Ya, aduh. Tapi ini lepaskan dulu tanganku. Kurang ajar kau. Akan kupatahkan tangan-tanganmu kalau kau berani menyakiti istriku, tahu? Tenang dulu, tenang. Sabar. Tenang. Kalau kau ingin mengambil istrimu, mari ikut aku. Aku bukannya mempermainkanmu. Juga aku tidak bermaksud menyakiti atau mengganggu istrimu. Lalu mana istriku? Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kau yang harus menanggung akibatnya. Istrimu tidak apa-apa. Sekarang sudah mulai sembuh. Sudah menjadi segar kembali. Aku tidak percaya sebelum kau bawa aku menemui istriku. Tahu? Ayo sekarang mana? Tunjukkan. Jangan hanya bicara kau, ayo. Mari, ayo masuk ke rumahku. Kenapa kosong? Mana istriku? Oh, iya. Mana dia? Mana? Oh, biasanya dia duduk di bangku bambu ini. Tapi, kok sekarang tidak ada? Oh, bagaimana ini? Hei, Aki Gumblek, kau jangan mempermainkan aku, ha?
Kau kurang ajar. Iya. Tunggu. Aduh, Tidak bisa. Jangan pukul aku. Tunggu. Pendekar Lo sangat marah. Dia merasa dipermainkan oleh Aki Gumbrek. Karena itu, dia terus menyerang orang tua itu dengan pukulan, tendangan dan sodokan-sodokan berbahaya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan istri pendekar Lo sebenarnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.